bersyukur Tuhan Yesus, dalam hadirat-Mu kami tenang. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya.
terpuji namamu, terpuji namamu. Haleluya, 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 haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara. Mari saat ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan. Kita akan baca bersama dalam Markus pasal 5. Mulai ayat yang ke-21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kita lompat ke ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Saudara, dalam perikop Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43,
terdapat dua peristiwa besar di mana mujizat itu terjadi. Yaitu yang pertama, Yesus menyembuhkan seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan mujizat yang kedua adalah Yesus membangkitkan putri dari Yairus yang sudah meninggal. Dalam catatan Injil Markus, kedua peristiwa ini terjadi saling berurutan, merupakan sebuah rangkaian. Pada waktu itu, saudara, pantai timur Galilea itu penduduknya adalah non-Yahudi, itulah wilayah Gerasa. Sedangkan pantai barat Galilea dihuni oleh orang-orang Yahudi. Nah, dalam pelayanannya, Yesus pergi ke dua wilayah ini, yaitu melayani orang non-Yahudi maupun orang Yahudi. Nah, satu hari ketika Yesus turun dari perahu yang membawanya dari pantai timur Danau Galilea, kembali ke pantai barat Danau Galilea, maka orang banyak itu sudah berbondong-bondong menunggu Yesus di pantai. Mereka mengerumuni Yesus. Sedang Yesus berbicara dengan mereka, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ketika Yairus ini melihat Tuhan Yesus, saudara, tersungkurlah dia di hadapan Yesus. Yairus merendahkan dirinya di hadapan Yesus dan percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan anaknya yang sudah sakit hampir mati itu. Yairus adalah kepala rumah ibadah, yaitu seorang tokoh agama atau pemuka agama dan sangat dikenal di kalangan orang Yahudi. Sebagai kepala rumah ibadah, dia bersahabat dengan orang Farisi, ahli Taurat, dan pada waktu itu sangat berpengaruh. Orang Farisi, ahli Taurat, Herodian itu sangat iri dan membenci Yesus. Karena kemanapun Yesus pergi, Yesus selalu diikuti oleh orang banyak yang rindu untuk mendengarkan pengajarannya dan yang rindu untuk mengalami kuasanya. Waktu Yairus datang kepada Yesus, Yairus tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Karena dia tahu hanya Yesus satu-satunya yang sanggup menyembuhkan anaknya. Nah, saudara, apapun situasi kita saat ini, kita harus merendahkan diri di hadapan Yesus seperti yang dilakukan oleh Yairus. Mari kita merendahkan diri di hadapannya, memohon pertolongannya dan percaya kepadanya bahwa mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita. Yairus tadi sudah dijelaskan bahwa dia adalah seorang tokoh agama, salah satu pemuka agama. Tapi Yairus meletakkan gengsinya, status dan kedudukan yang tinggi dan semua ketakutannya untuk datang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa di mana ada iman, di sana ketakutan pun akan hilang. Karena lawan dari iman adalah ketakutan dan kekhawatiran. Yairus ini menjadi contoh seorang yang berani menanggalkan segala sesuatu yang dia banggakan demi mendapatkan Yesus. Dia bahkan rela kehilangan reputasinya di hadapan orang Farisi dan ahli Taurat demi mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Nampaknya hal tersebut yang membuat Yesus akhirnya tergerak untuk memenuhi permintaan Yairus. Nah, ketika dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, saudara, Yesus berhenti karena dia merasa ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Diceritakan di Alkitab bahwa ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Waktu itu dia datang kepada Yesus. Dia berkata, asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Wanita ini sangat percaya bahwa Yesuslah satu-satunya yang sanggup menyembuhkan dia. Dia sudah banyak berobat ke tabib dan kemana-mana sampai uangnya habis, tapi tidak juga mendapatkan kesembuhan. Dan saat itu ketika dia mendengarkan tentang Yesus yang sanggup menyembuhkan orang sakit, dia datang kepada Yesus. Jadi di tengah-tengah perjalanan Yesus menuju ke rumah Yairus, terjadilah wanita ini datang menjamah jubah Yesus. Dan saat itu juga dia sembuh. Pendarahannya berhenti.
Wanita ini mengaku pada Yesus bahwa dialah yang sudah menjamah jubah-jubahnya. Dan Yesus mengapresiasi iman dari wanita ini dengan berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Namun saudara, bagi Yairus, peristiwa ini di mana seorang wanita pendarahan 12 tahun yang datang kepada Yesus dan menjamah jubah-jubahnya ini seolah-olah menjadi penghambat dan menghalangi Yesus yang akan menolong anaknya yang sudah hampir mati itu. Dan memang saudara dicatat bahwa waktu Yesus masih berdialog dengan wanita pendarahan 12 tahun ini, ada salah satu utusan dari keluarganya yang datang kepada Yairus dan berbisik kepada Yairus, "Anakmu sudah mati. Jadi engkau enggak usah menyusahkan guru untuk datang ke rumah karena anakmu sudah mati." Mungkin bagi Yairus dia berpikir terlambat sudah usaha untuk menyelamatkan putri kesayangannya. Tetapi tidak ada kata terlambat bagi orang yang benar-benar berharap dan percaya kepada Yesus. Yesus tahu bahwa ada seorang utusan keluarganya yang berbisik kepada Yairus yang mengatakan bahwa anaknya sudah mati. Tapi Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut Yairus, percaya saja. Jangan takut, percaya saja." Kemudian Yesus melanjutkan perjalanannya bersama dengan Yairus menuju ke rumah Yairus. Sesampai di rumah Yairus, Yesus dibawa masuk ke kamar di mana putrinya itu terbaring dan sudah meninggal. Ketika Yesus masuk ke kamar itu, Yesus berkata, "Talitakum." Dia memegang tangan anak 12 tahun ini. Dan Yesus berkata, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Mujizat terjadi dalam keluarga Yairus. Karena Yairus tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, kedua kisah tersebut menunjukkan bahwa iman orang-orang yang pantang menyerah akan diperhitungkan oleh Tuhan. Iman yang pantang menyerah. Seperti wanita pendarahan 12 tahun. Banyak yang harus dipertimbangkan untuk dia bisa datang kepada Yesus. Karena dia termasuk orang yang dikucilkan. Dan dia juga takut berhadapan dengan orang banyak yang mengerumuni Yesus. Bagaimana dia nantinya akan dihina dan sebagainya. Tapi imannya tuh pantang menyerah. Dia katakan, "Asal saja ku jamah jubah-jubahnya, aku akan sembuh." Akhirnya karena dia memiliki iman yang pantang menyerah itu, dia mengalami mujizat. Begitu juga dengan Yairus. Ketika dikabarkan pada dia bahwa anaknya sudah mati, Yesus berkata, "Jangan takut Yairus, percaya saja." Dan Yairus tetap percaya kepada Yesus. Akhirnya anak itu dibangkitkan oleh Yesus. Saudara, oleh sebab itu iman dan keyakinan kita harus tetap teguh ketika menghadapi berbagai masalah. Dan tidak menyerah meskipun itu tidak mudah. Kita harus terus memperjuangkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab Yesus berkata, "Jadilah sesuai dengan imanmu." Respons sikap kita terhadap kesulitan dan penderitaan hidup ini menentukan seberapa besar iman kita kepada Tuhan dan kesetiaan kita untuk tetap percaya kepadanya. Sebagai pengikut Kristus, orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita tidak boleh menyerah. Sebaliknya kita harus terus menghidupi dan menyatakan kebenaran firman Allah, meski itu tidak mudah. Jangan sampai kesulitan dan penderitaan kehidupan kita ini membuat kita menjadi kecewa, putus asa, frustrasi, lalu membuat kita kehilangan iman kita kepada Yesus. Tidak pernah berhenti untuk tetap percaya kepada Tuhan. Itu adalah kekuatan orang percaya. Itu adalah anugerahnya karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk tetap percaya kepadanya. Suatu ketika saudara, Daud dan tentaranya kembali dari perjalanan ke beberapa daerah. Dan mereka mendapati rumah dan harta benda mereka habis di bumi hanguskan oleh orang-orang Amalek. Keluarga mereka dijadikan tawanan. Dan mereka begitu pedih karena kenyataan itu.
dari kesedihan itu rakyat banyak itu berubah menjadi marah kepada Daud. Hampir saja terjadi pertumpahan darah di antara mereka sendiri. Apa yang dilakukan Daud di saat dia menghadapi berbagai masalah seperti itu, saudara? Dikatakan Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak berhenti untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, terkadang dalam menjalani hidup, tidak jarang kita mengalami situasi buruk yang tiba-tiba saja menerpa. Belajar dari pengalaman Daud untuk tidak berhenti berharap dan semakin menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud telah memilih pilihan yang tepat, sehingga Tuhan pun menolongnya dan memulihkan keadaannya. Demikianlah Tuhan akan menyatakan pembelaan dan memulihkan keluarga kita saat kita tidak berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Jadi, bagi setiap kita yang sedang menghadapi atau mengalami situasi yang teramat sulit, yang paling utama untuk diingat adalah Tuhan itu masih ada. Dan kuasanya itu tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dia hadir selalu dalam kehidupan kita. Dia hadir di tengah-tengah kita menghadapi persoalan. Oleh sebab itu teruslah berdoa. Mintalah kekuatan dan pertolongan Tuhan agar kita tetap percaya kepadanya. Bahwa kita akan mengalami mujizatnya. Apapun masalah, sakit penyakit, pergumulan yang sedang saudara hadapi, jangan pernah berhenti untuk percaya kepadanya. Sebab Allah yang kita sembah itu adalah Sang Pembuat keajaiban. Bila kita terus percaya kepadanya, maka kata Yesus kepada kita, jadilah sesuai dengan imanmu. Maka mujizat, kesembuhan, pemulihan, dan kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Banyak kisah yang kami renungkan saat ini, yang menunjukkan bagaimana mereka itu tidak berhenti untuk percaya kepadamu. Mereka pantang mundur untuk menyerah. Mereka terus percaya kepadamu, maka mujizat itu terjadi. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak berhenti percaya kepadamu. Untuk kami terus percaya kepadamu sampai mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya sepanjang hari ini hidup kami diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kami lakukan Engkau membuat berhasil. Dan kami selalu ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.